Ya gitu ya kopi perintahnya ya. Kopi ini bendahara saya kalau di TikTok. Kalau Saya manajer, turun dulu ya kakak, ntar ya aku selesaikan dulu. manajer ya, Leo. Ah, aku manajer. Insya Allah ada rezeki hari ini saya berbagi sama kalian semua. Nanti kopi yang urus ya. Bismillah. Bismillah, amin ya Allah. Makasih Kasil, berkah selalu. Amin. Makasih Kasil. Berkah selalu kakak, minta rezekinya amin ya Allah. Bang Andi. Pak Andi, Pak Andi. Di Assalamualaikum Bang. Bapak. Bang Andi, nanti aku pulang dari Lampung hari Jumat sih udah di Jakarta ya. Cuman istirahat tuh hari Sabtu lah. Kalau Bang Andi kosong kita main biliar Bang Andi. Biar kesel sebelah sih. Cocok. Main Sabtu biliar. kita main biliar ya Bang Andi ya. Boleh. Nah, itulah kawan-kawan, kita positif tinggi aja, abaikan orang-orang yang sedang membicarakan kita, mereka bukan siapa-siapa. Betul itu Kak Sil. Abaikan saja. Iya, abaikan karena mereka sebetulnya dalam kehidupan nyata adalah orang-orang yang tidak berbahagia. Orang-orang punya masalah hidup, entah perutnya yang kosong, entah bingung mau kasih anak istrinya makan, entah dia ditinggalin suami atau pacarnya, entahlah yang jelek-jelek terjadi di dalam hidup mereka, sehingga mereka kepo, ikut Ya. campur dalam kehidupan orang lain. Begitu kan Bang Andi? Susah juga. Kita sudah memberikan fakta. Kita mencoba menyampaikan hal-hal yang kira-kira tidak menjadi lagi perdebatan. Malah kita dibully. Saya hanya berpikir, ini orang-orang seperti ini, apakah isi perutnya naik ke kepalanya, isi kepalanya turun ke dengkul? Bingung juga jadinya. Kita sudah menyampaikan hal yang baik-baik, kita yang dibully. Gimana Kak Sil? Ya intinya ya itu tadi, sepakat dengan Kak Sil lah ya, juga sama teman-teman bahwa sebaiknya nggak usah dilayani gitu ya. Seperti itu. Kita sudah Assalamualaikum Pak, selamat pagi. pagi semuanya ya. Salam kenal Pak. Iya, Pagi Pak Andi, selamat bergabung. sehat-sehat semuanya ya. Amin Pak. Gitu. Ini saya lagi ada bikin ini apa namanya memori kasasi untuk perkara Lombok ini. Sambil ngetik ya. Itu saya dengar tadi Kasil kan semuanya kan bisa dilakukan, bisa juga kita sambil live, kita juga sambil kerja, bisa baca buku ya kan? Itu makanya kita juga ini sambil kerja, sambil live juga, itu kira-kira. Oke, teman-teman, Sukses ya untuk pekerjaannya Bang Andi. insya Allah, amin. Gitu. Ini tambah ramai aja. Jam 8 ya Pak Makasih Andi. Jadi besok kita datang jam 8 ya Pak Andi. Iya, kata Usman sih kemarin, kan saya udah hadir tuh, katanya jam 8 gitu loh. Jadi ya kita sudah setengah 8 kali ya sudah ada di sana. Ada Berarti aku pemeriksaan. berangkat jam 6. Izin tidak bisa hadir ya Bang Andi karena pagi-pagi saya udah ke arah Lampung. Dan enggak apa-apa Kak Sil. Sukses ya. Banyak teman-teman, insya Allah. Itu kita kan menghadirkan hari ini, coba kita klarifikasikan terkait peristiwa hukumnya yang terdahulu ya. Karena memang sih saya tidak ikut sidang pada saat itu, jadi saya tidak tahu persis. Ya mungkin nanti digali oleh Pak Dr. Usman lah.
terkait fakta-fakta apa saja yang terungkap di pengadilan pada saat itu kemudian tidak dipertimbangkan, kemudian unsur-unsur apa saja yang memang tidak menjadi perhatian para hakim pada saat itu ya. Apakah dia sengaja ataukah memang tidak paham ya kita tidak tahu. Yang jelas bahwa besok akan kita urai kembali terkait satu mungkin ya fakta yang ada, mungkin perolehan alat bukti berupa informasi atau dokumen elektronik itu. Karena tidak sembarangan itu kita akan menjadikan satu alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik ini. Itu kan sudah diatur begitu ketat ya di dalam Undang-Undang ITE itu. Bagaimana cara perolehannya sehingga bisa dianggap sah secara hukum sebagai suatu alat bukti sebagaimana dimaksud di dalam pasal 5, pasal 6, pasal 16 Undang-Undang ITE itu. Nah, kalau saya melihat ini perkara ini kok ini Kak Sil ya, kayaknya otakku itu enggak, kalau saya pikirkan langsung error otak saya. Bagaimana kasus ini kok bisa orang divonis dengan alat bukti seperti ini? Alat bukti itu kan adalah syarat pemenuhan suatu unsur pasal ya. Kalau perolehannya aja secara tidak sah, bagaimana mau dijadikan suatu syarat terpenuhnya suatu unsur. Nah, ketika unsur itu tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak selesai. Kalau tidak selesai dan itu bukan percobaan, maka bukan itu suatu tindak pidana. Itu makanya ini juga agak jadi beleng-beleng saya rasanya. Gimana Kak Tira? Oh seolah-olah bodoh kita jadinya gitu kan? Iya, jadi beleng-beleng saya. Kayaknya ini ya. Kayaknya mau jadi tukang kebun aja, berhenti aja di pengacara kalau begini. Apalagi dengan adanya KUHP yang baru pasal 235 ayat 1 huruf A sampai huruf A. Berarti ada 8 pemeriksaan dan pengujian alat bukti. Dan sementara pada saat ini kita kan ada 5. Semuanya tidak sempurna. Padahal hukum pidana ini meminta pengujian dan pemeriksaan alat bukti ini sempurna. Iya, harus salah sempurna. satu syarat gitu kan. Kalau tidak sempurna berarti bukan suatu alat yang sempurna juga menjelaskan unsur pasal itu. Ya, artinya itu abu-abu. Sementara asas hukumnya bahwa alat bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Kira-kira gitu ya. Karena ini kan berkaitan dengan hak asasi manusia ya. Jangan sampai orang ini dipidana tidak melakukan ya, atau tidak terpenuhinya atau bukan suatu kesalahannya dihukum misalnya salah pasal. Seharusnya pasalnya ini kan orang di bawah 5 tahun ini diada-adain bagaimana sampai 20 tahun gitu. Tapi sudahlah, ya kan, ini ada hidup, nanti juga ada pada akhirnya ada juga hari pembalasan. Kira-kira gitu ya. Betul. Iya. Gimana Pak? Kalau saya tinjau dari segi hukum formil ya, formil materialnya, ya kita bagaimanapun kita juga ini sudah pernah belajar hukum ya. Masa sih kita sudah sampai S3 masih dongok gitu ya. Kacau juga itu kalau misalnya hanya hukum formil, hukum material aja kita tidak paham gitu loh ya. Nah kalau kita melihat kasus ini, saya tidak bisa lagi berkata-kata, jadi beleng-beleng aku jadinya. Itu. Saya pikir juga kalau ini ya, ini kasus ini agak lucu. Sekalipun juga ini mungkin Kak Sil ya, bukan orang hukum, teman-teman kita aja sini yang sering sering mendengar kita bicara hukum, tentu mereka paham bahwa ada apa sih dengan kasus ini. Mulai dari proses penyelidikan sampai putusan, kan banyak yang aneh ya. Kok ada putusan telah terbukti bersalah terus serta melakukan suatu tindak pidana pencucian uang. Turut serta, saya pikir anak kecil aja kok tahu itu apa sih turut serta itu.
Kalau turut serta itu kalau bahasa umumnya pasti ada temennya. Kira-kira gitu. Ada apa ini mereka ini? Panjang-panjang gelarnya, ada S2-nya, sudah pernah melakukan analisis teori, tapi bahasa Indonesia saja tidak tahu. Lucu. Kira-kira begitu. Jadi kan menjadi tertawaan. Aduh, pusing. Pusing kita melihat situasi seperti ini. Gimana Kak Sil? Masih di mana Kak Sil ini Kak Sil? Masih di Jakarta biasanya. Gimana Pak Andi? Kak Niki nggak bisa dihadirkan ya Pak? Iya, jadi kan ya gini. Ini kan kalau dulu kan itu wajib ya sesuai dengan SEMA tahun 2012. Sehingga muncul lagi SEMA tahun 2016. Sehingga itu tidak lagi wajib. Sebenarnya sederhana sih ya. Kenapa dia harus diwajibkan supaya benar-benar mengetahui bahwa terpidana ini benar-benar yang mengajukan PK, karena banyak hal yang terjadi, orang lari, kemudian tiba-tiba melalui kuasanya melakukan PK, ternyata putusan PK-nya bebas. Ya itu yang dikhawatirkan sih sebenarnya, sehingga lahirlah juga dulu putusan MK ya. Saya lupa itu tahun berapa, itu justru di situ mewajibkan. Tapi ya memang ada aturan yang bertentangan ya di sini. Tapi ya sudahlah, karena itu adalah kewenangan, ya mungkin juga ada pertimbangan lain oleh majelisnya, sehingga kalau menurut saya ya mungkin dilihat gini. Ini kan pengadilan ini kan pindahan ya, sempit dan lain sebagainya. Ketika terpidana ini dihadirkan ini karena public figure, maka ini akan menjadi ramai sekali, kira-kira gitu pertimbangannya juga. Nah kemudian memang ada sedikit menjadi dasarnya, sekalipun juga itu bertentangan dengan putusan MK. Tapi ya kembali lagi, karena hakim ini punya kewenangan seperti itu, kira-kira itu mungkin sehingga tidak bisa dihadirkan. Beda kalau SEMA tahun 2012 itu wajib hadir itu. Kalau yang sekarang ini muncullah SEMA tahun 2016 itu sehingga tidak wajib. Ya kembali ke hakimnya, kalau hakim menganggap perlu maka dihadirkan, tapi kalau tidak dia tidak hadirkan. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Jadi Kak Sil masih di Jakarta Kak Sil? Bang, besok pagi baru berangkat ke Lampung. Wih. Kemarin itu saya berangkat hari Selasa karena tidak tahu medan perjalanan kan, karena saya bawa mobil sendiri. Kemudian batas waktu nyampenya kapan segala macam, terus masih saksi-saksi kan. Nah kalau kami sini kan ahli forensik dan ahli psikologi. Jadi kemarin karena saksi yang meringankan juga, kami datang lebih cepat biar bisa simulasi sama saksinya. Tapi kalau sekarang saya di hari Rabu, nggak apa-apa, capek sedikit. Yang penting ahlinya pertanyaan saya sudah siapkan. Ada sekitar 56 halaman yang saya akan bagikan kepada tim biar gantian bertanyanya. Udah siap Bang Andi. Jadi Jumat pagi saya udah di Jakarta lagi. Oh siap kasih. Andi, kalau misalnya saya dibutuhkan, ya saya siap kapanpun. Baik itu pledoi, duplik, memori PK, kasasi, banding, whatever lah, baik perkara pidana maupun perdata, saya siap, Pak Andi. Oh baik kasih. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat semua ya. Banyak perkara ya, karena memang pengacara itu begitulah. Kita ini pengacara kan satu payung, atau dalam bahasa umumnya satu keluarga ya. Jadi terkadang kita berlawanan di pengadilan, tapi di luar ya tetap kita satu payung, tetap kita tidak boleh saling bermusuhan ya. Itu kalau orang benar-benar yang paham tentang dunia pengacara ini. Jadi kalau sudah kenal begini, ya mungkin nanti kan tidak semua kita paham ya. Nah hukum ini kan begitu luas dan berkembang.
Ada yang saya tidak tahu, Kak Sil tahu. Ada yang saya tahu, mungkin Kak Sil juga tidak tahu. Nah, itulah perlunya diskusi. Diskusi ini tujuannya untuk kebaikan ya, untuk kepentingan memang yang membutuhkan. Karena kita ini adalah pengacara, penegak hukum. Justru pengacara itu kalau menurut saya sih ayam jago lah. Nah, mau lihat buktinya, coba kalau polisi itu bermasalah, nggak cari polisi, dia dicari polisi. Justru cari pengacara dia. Begitupun juga kalau jasa bermasalah hukum, tidak mungkin dia cari jasa, pasti dia cari pengacara. Begitupun juga hakim, kalau dia bermasalah, dia cari pengacara. Ya, seperti itu. Nah, cuma kan terkadang kita ini, khususnya para adik-adik ya, masih banyak terkadang arogan sesama rekan sejawatnya lah. Kalau saya sih sepanjang mereka baik aja, ya kita baiki. Kalau sudah kita nasihati dia tetap arogansi, ya kita kasih pelajaran, ya kan sudah selesai seperti itu. Sama hanya teman-teman ini, kita tidak pernah menyenggol mereka ini. Kok tiba-tiba kita disenggol gitu loh ya, dikatain macam-macam lah. Sebenarnya mereka itu Kak Sil sudah masuk delik semua itu. Kalau kita mau usil, tapi ngapain juga ngurusi kayak gitu-gitu tuh. Malas aja. Kita tidak ada kerjaan. Ya kan? Kita ini tahu benar, paham benar bagaimana sih undang-undang ITE ini, kapan orang itu bisa dijerat. Kapan perbuatan ini ada deliknya atau tidak. Ya kita sudah tahu itu. Ya, karena undang-undang ITE itu tidak sembarangan namanya alat bukti yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik itu. Kita tahu cara perolehannya bagaimana, ya kan, supaya itu menjadi sah sebagai alat bukti. Ya, kita sudah tahu itu, dan itu tidak sedikit biayanya. Ya, karena membutuhkan ahli. Oleh karena itu di dalam KUHP baru itu barang bukti itu masuk kategori alat bukti, tapi tidak serta-merta menjadi alat bukti. Harus dibuktikan dulu dengan uji forensik, barulah menjadi satu alat bukti, ya kan, seperti itu. Nah, tentu kan teman-teman yang memang bukan basicnya hukum tentu tidak memahami itu ya. Tiba-tiba ada orang misalnya lagi live TikTok, wah di screenshot katanya sudah jadi bukti itu. Gimana Anda mengatakan itu satu bukti? Itu bukan bukti, ya kan? Itu diperoleh secara tidak sah namanya, sehingga tidak bisa dijadikan bukti. Tapi ada juga pengacara bilang kami telah menemukan rekaman. Itu bangganya. Yang saya suka itu suaranya itu aja. tololan yang hakiki lah menurut saya itu. Saya tuh ketawa aja. Kami telah menemukan rekaman mirip suara ini. Wih, saya suka suaranya aja sih. Tapi kalau telah hukumnya saya ketawa. Bagaimana flash di situ yang sebut-sebut, oh kalau coklat itu diamankan, pokoknya sudah masuk kita makanya. Gimana? Nggak gini loh, seorang pengacara nggak boleh mengatakan mirip suara itu. Berdasarkan penelitian kami dan setelah mendapatkan hasil dari lab digital forensik, kan gitu Bang. Nah, itu baru. Itu baru. Tepuk tangan dulu untuk hasil ini. Wah, mantap ini. Nah, itu yang baru. Itu yang baru itu. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu. Andai kata narasinya begitu ya kita kasih jempol lah. Ya, kira gitu. Masa pengacara bilang mirip suaranya Nikita? Apa sih? Ini kita tidak sedang menonton drakor, drama Cina, drama Korea. Kita sedang menghadapi hukum. Kalau seorang pengacara menghadapi hukum, pasti mengatakan kepada wartawan yang sedang meliput gitu ya. Yeah. Itu pakai bahasa hukum dong. Kami mempunyai rekaman. Rekaman ini adalah rekaman suara Nikita misalnya. Berdasarkan penelitian kami yang kemudian kami bawa ke lab digital forensik dan kemudian hasil kerjanya sudah ditandatangani oleh ahli IT yang sudah bersertifikat. Keren. Nah ini nggak mirip suara Nikita. What?
Halo. Makanya saya bilang tadi, suaranya saya suka, ya kan? Begitu menggema. Wih, ini jantan kali suara ini. Tapi sih kalau dari setelah hukumnya kita senyumin saja lah. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi kalau suara yang beredar itu yang gini-gini, tidak usah dihiraukan lah ya. Karena kalau itu dijadikan pikiran, itu buang waktu kita, buang energi, ya. Nah, yang harus dipikirkan itu LP. Kalau ada LP, nanti tanggal 8 besok ada pemanggilan, tanggal 10 juga ada pemanggilan. Kan gitu, yang itu yang harus dipikirkan. Bang Andi, satu lagi Bang Andi. Dia datang ke MA, ya kan? Mau menghadap ketua MA, melaporkan suatu tindakan dengan membawa rekaman katanya, oke? Yang kedua yang membuat saya pusing 7 keliling sebagai praktisi hukum, mengatakan memohon perlindungan kepada Majelis Hakim PN, Majelis Hakim PT, Majelis Hakim Kasasi, dan untuk PK ini perlindungan terhadap hakim-hakimnya. Halo? Halo. Kenapa ke ketua MA? Kenapa nggak ke KY saja sana? Bagus malah buat nih kita. Nanti akan diperiksa semua hakim itu. Bukan bagus buat mereka. Terus legalitas mereka itu sebagai apa minta perlindungan hakim? Apakah Makanya juga mereka ini saya pengacaranya bingung. para hakim itu atau tidak? Kan gitu. Ya. Nah, mungkin kata orang Jawa bolonya kali. Nah, saudara pun nggak boleh Bang Andi kalau nggak ada surat kuasa, iya kan? Iya, karena harusnya kan ada legal standing toh. Kalau tidak mungkin kata orang Jawa bolona. Apa bolo itu Kak sih? Nggak tahu saya bolon apa. Awin tahu kayaknya Awin ini. Bolo. Awin tidur, Awin pagi-pagi. Nah, ada yang nanya, kalau CCTV tidak melalui digital forensik dan ditangani ahli yang tidak bersertifikat, apakah barang itu? Ya sudah, nilai pembuktiannya 0, tetap CCTV namanya. Tapi nilai pembuktiannya 0 karena tidak bisa diperiksa dan tidak bisa diuji. Karena ini alat bukti digital yang di dalam KUHP yang baru ada di pasal 235 ayat 1 huruf ABCDF. Huruf F. Berdiri sendiri, mandiri, dan harus melalui rangkaian pemeriksaan. Rujukannya adalah Undang-Undang ITE pasal 5, pasal 6, pasal 15, dan pasal 16. Kalau itu tidak pernah diperiksa di lab digital forensik dan tidak pernah ditandatangani oleh ahli IT yang bersertifikat, itu nilai pembuktiannya 0. Harus dibantah di pengadilan. Izin yang mulia Majelis Hakim agar CCTV ini diabaikan sebagai alat bukti karena tidak melalui rujukan Undang-Undang ITE pasal 5, 6, 15, dan 16 yang mulia. Mohon dicatatkan di berita acara sidang. Tok, selesai gitu. Mantap. Nah itu harus begitu kalau jadi pengacara itu. Setelah hukumnya, analisis yuridisnya mantap, ya kan? Edukasi kepada teman-teman juga mantap. Jadi itu kalau edukasi begini kita minum kopi walaupun kopi pahit terasa manis gitu loh, ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau mau mendengar edukasi yang baik, mohon maaf ini bukan saya memuji Kasil, tapi itu memang edukasi yang sangat baik dan benar seperti itu. Karena kalau kita menyampaikan sesuatu ya sekiranya itu salah, bahwa itu fatal, jangan sampai kesalahan itu dipergunakan oleh teman-teman, yaitu. Nah, ketika di luar sana ada orang yang melakukan analisis hukum dan itu bukan ahlinya, ini akan pasti rusak. Ya, ketika sesuatu dianalisis dan bukan ahlinya pasti akan rusak itu. Contoh misalnya, apa Anda rusak, Anda bawa ke tukang las, ya hancur semua. Kira-kira gitu ya, karena bukan ahli itu. Jadi kalau misalnya ada di luar sana kuar-kuar, berdasarkan analisis saya begini, begitu, begono. Apa yang kau analisis? Ya kan, kau tukang sambal di situ.
menganalisis sesuatu Jadi yang itu Bang memang Andi tiba-tiba dia bicara di tengah kan. Harusnya gini, saya membawa sebuah flash disk dan sumber utama dari flash disk ini adalah HP. Jadi saya bawa dua-duanya ke lab digital forensik berdasarkan analisis ahli yang bersertifikat bahwa ini adalah suaranya Kasil. Misalnya kan kayak gitu. Masa hukum dong, please. Iyalah, harus begitu. Bilang apa bang? Mirip suaranya Nikita. Alah. Itu persoalannya Kak Sil. Teman-teman izin ya, ini kebetulan saya ada kegiatan sebentar. Saya izin turun dulu mandi. Nanti kalau selesai kegiatan saya kembali bergabung. Izin Kak Sil ya, teman-teman yang lain, saya pamit dulu. Sehat-sehat. Iya Pak Andi, makasih Pak Andi udah mampir. Makasih Pak Andi. Roomnya kita ini, Bang Andi, roomnya kita ini akan terus menjaga Nikita. Kemudian kita berjanji akan menjaga semuanya. Betul teman-teman ya? Betul Kak. Ya siap, lanjut kita. Betul. Jangan ini mirip suaranya Nikita. Emang kita lagi nonton sinetron? Tidak kan? Tidak. Ini saya contohkan begini ya. Kasus Pauman Indramayu. Saya kasih paham. Kenapa seorang prio yang tadinya tuntutan dari jaksa penuntut umum 20 tahun menjadi seumur hidup? Ini kan bukannya turun, malah naik. Apakah boleh hakim memutus di luar daripada tuntutan jaksa penuntut umum? Sangat boleh. Dalam bahasa hukum dikenal dengan nama ultra petita. Hakim memutus di luar daripada tuntutan, ultra petita. Hakim menilai bahwa ketika pemeriksaan dan pengujian alat bukti malah memberatkan si prio. Contoh, ya jaksa penuntut umum membawa tukang las memotong palu godam, ya kan? Oh, berarti disiapkan nih sama si prio. Kemudian prio menunjuk ada di dalam selokan katanya palunya. Berarti si prio yang paham nih alat bunuh ini, ya kan? Betul nggak teman-teman? Iya, Jadi betul, Kak. semua tujuannya sih ke prio. Prio lah yang menjadi dalang menurut kacamata hukum. Tapi kan di netizen berubah nih. Prio pahlawan, prio yang membongkar segala macam, yang paling parah lagi si prio mengakui perbuatannya. Ini parah, maka hakim menilainya sudah kau mengakui, kau mengatakan itu sebagai alat bunuh, ya sudah selesai. Bagus, seumur hidup. Bukannya hukuman mati. Coba bayangkan. Dan si prio ini sekarang menangis terseduh-seduh. Dan pengacaranya apa? Cuma udah sabar ya prio, sabar ya prio. Jadi saya mengatakan beginilah. Banyak pengacara-pengacara ini mohon maaf, oknum yang 86 sama penegak hukum yang lain. Udahlah, ntar suruh begini. Siapa yang jadi korban? Rakyat Indonesia yang jadi korban. Betul gak? Tapi pengacara yang benar tidak akan menjerumuskan kliennya. Kayak Bang Andi CS. Itu benar-benar terus-terusan, mati-matian akan bela itu. Sekarang udah mulai diserang mereka nih. Kemarin kan enggak tuh. Yang diserang kita doang. Sekarang para pengacara ini kita diserang. Tapi mohon maaf sekali, ada saya, ada kita semua yang akan menjaga pengacara ini kita. Sepakat nggak? Sepakat kasih. Selama ada Kasil, mohon maaf. Mohon maaf banget. Kalau ilmu kalian masih seperut mengaku seleher, hadapi saya dulu. Jangan berkoar-koar bersuara atas hal yang tidak kamu ketahui. Karena mempermalukan diri kalian sendiri. Dan tugas saya sebagai netizen pemerhati kasus Nikita, karena saya melihat adanya kejanggalan, keanehan, dan adanya tidak kepastian hukum terhadap Nikita.
Barang buktinya alat bukti digital, akses ilegal. Di sidang, pemeriksaan dan pengujian semua alat bukti tidak transparan. Lantas orang dihukum 6 tahun penjara. Weh, sorry nih, orang gila loh. Saya sebelum kasus Nikita sudah banyak kasus-kasus yang saya masuk di dalamnya dan bahkan jadi pengacaranya. Kenapa saya mau masuk ke kasus Nikita? Karena saya melihat kejanggalan tersebut. Bukannya saya cari viral, saya udah viral duluan. Nama saya sudah besar duluan sebelum kasus ini kok. Kalian yang menjelekkan nama saya karena takut kehadiran saya kan. Takut saya bongkar-bongkar semua keanehan, dan itu terjadi. Sejak Oktober 2025 saya dihina, difitnah, dihantam. Tapi apa daya ya, kalian gak kuat kayak Kasel. Kasel masih ada betul Awing Kasel? Hah? Sepakat. Maka mulai sekarang kita positive thinking aja, bicarakan kasus Nikita ini lagi dan dipersamakan dengan kasus lain. Tadi ada pertanyaan dari Valentino tentang kasus Nadiem Makarim. Saya ini palu gada, lu minta gua ada. Saya bukan ahli pidana lah, tapi katakan S1 saya memang pidana dikhususkan, S2 saya memang pidana dikhususkan, dan Agustus ini saya akan mengambil doktor ilmu hukum pidana S3. Jadi saya betul-betul mendalami pidana gitu. Apapun kasus saya bicarakan karena saya bikin penelitian analisa terhadap semua kasus yang ada yang lagi viral. Bukannya saya mau viral, kasus yang viral saya mencoba untuk meneliti, yang menelaah, akan menganalisa itu. Makanya kasus Nikita ini menjadi perhatian saya karena saya tahu dari titik nol di mana ketika Nikita ditangkap dan ditahan dengan pasal 368. Pasal 368 ancaman dengan kekerasan. Tibanya di tangan jaksa penuntut umum ketika sudah P21 di tahap 2 penyerahan tersangkanya, dokumen BAP, dokumen barang bukti dan barang buktinya berpindah kewenangan dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, teret diganti menjadi 369 KUHP. 368 ancaman dengan kekerasan, 369 ancaman pencemaran nama baik dan membuka rahasia, dan ditambahkan ternyata dengan UU ITE. UU ITE-nya pasal 27B ayat 2 sama isinya dengan pasal 369, ancaman dengan pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Ini agar kalian ketahui di awal. Saya sudah ada di Komal sejak Nikita ditangkap dan ditahan. Ya. Jadi jangan coba-coba ilmu kasil, enggak, jangan coba. Apa yang saya ungkap mengandung kebenaran, maka saya di framing, dihantam, difitnah. Tapi apakah saya mundur? No. Seorang praktisi hukum ketika melihat warga negara Indonesia dizolim, kita nggak boleh diam. Itu pengacara yang betul. Karena tugas kita menyeimbangkan hukum. Pengacara bukan membela yang bayar, pengacara bukan membela yang salah, tapi pengacara tugasnya adalah membuka fakta-fakta hukum. Betul nggak? Sepakat nggak teman-teman? Sepakat Kak. Sepakat Kak. Dibayar ya bonus. Kalau orang nggak punya duit, masa kita maksa? Ya udah kita bantu selagi kita bisa. Iya kan? Saya pun kalau misalnya siapa Ririn atau Prio minta bantuan saya misalnya, saya akan maju, nggak usah bayar. Bahkan di kasus Nikita pun saya katakan, saya mau bantu, saya nggak perlu dibayar. Bukan saya sok kaya, enggak. Tapi dengan adanya perkara baru menambah ilmu saya. Saya sudah katakan kasus Nikita pun kalau saya diperlukan, saya akan bantu, nggak usah bayar. Kasus Pak Uman, Indramayu, kemudian harus ada pidana lain yaitu uang pengganti 809 sekitar miliar. Nanti harta bendanya tuh disita. Ya, disita sampai mencukupi sekian miliar itu. Namun ada dissenting opinion. Dissenting opinion ini artinya putusan hakim tidak bulat. Dari 5 hakim, 1 hakim menyatakan bahwa Nadiem harus dibebaskan dari seluruh dakwaan karena menurut hakim tersebut jaksa dianggap gagal membuktikan adanya mens rea atau niat jahat.
Dan Nadiem tidak ada intervensi langsung di dalam proses lelang. Ya, nah hari ini tim hukum Nadiem melakukan banding. Nah kemudian ada beberapa pertimbangan hukum hakim yang memberatkan Nadiem. Contoh, Nadiem menerbitkan peraturan menteri namanya Permendikbud nomor 5 tahun 2021. Nah, Permendikbud ini adalah peraturan atau regulasi yang isinya tentang Chromebook. Nah, di mana regulasi itu adalah petunjuk operasional dana alokasi khusus, kalau dalam bahasa di DPR namanya DAK, dana alokasi khusus, tentang tahun anggaran 2021. Tujuan awalnya sebetulnya mengatur pemanfaatan dan dana dari pusat, dikasih nih sama pusat buat kementerian. Nah, kemudian ditransfer ke daerah untuk mendanai kebutuhan pendidikan, semua program, dan masuklah program digitalisasi pada saat itu COVID. COVID kan semuanya pada work from home, sekolah dari rumah semua gitu ya. Nah, poin yang dipermasalahkan di dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2021 ini, di dalam lampirannya kementerian menyantumkan spesifikasi peralatannya. Nah, spesifikasi ini dipatok harus menggunakan sistem operasi Chrome OS milik Google, laptopnya ini. Maka majelis hakim menilai tindakan mengunci atau ngelok sistem operasi ini ke salah satu platform tertentu melanggar prinsip keadilan pengadaan barang atau jasa pemerintah dan hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu Google. Jadi kebijakan penguncian atau ngelok ya sistem OS ini akhirnya menguntungkan orang lain. Ya, orang lain ini yaitu Google. Google yang menang sistem ini. Nah, kesalahannya adalah Google akhirnya invest ke sebuah PT yang kita kenal dengan Akap dengan Gojek. Kaitannya dengan si Nadiem. Yang punya Gojek siapa? Nadiem. Yang artinya dinilai oleh hakim korelasinya adanya keuntungan pribadi menteri itu sendiri dan kelompok. Oke. Itu yang memberatkan Nadiem. Dan nanti harus sebetulnya dibahas di pledoi, tapi di pledoinya ternyata tidak membahas, akhirnya Nadiem 10 tahun. Nah, alur kasus posisinya Nadiem yang dianggap korupsi seperti ini. Sebentar ya, saya ingat-ingat dulu. Kan ada pengadaan Chromebook. Chromebook itu laptop loh, laptop namanya Chromebook, ya kan? Tahun anggarannya 2019-2022, teman-teman pasti nyaho. Ini pada saat COVID. Makanya anggaran ini diberikan oleh pemerintah. Semua sekolah dari rumah. Oke. Nah, tahun anggaran 2019-2022 ini tentang Chromebook. Dan kerugian negara adalah 2,1 triliun. Kenapa dianggap merugikan negara? Karena penentuan harga dasar per unit laptop Chromebook itu ternyata tidak memasukkan komponen Chrome Device Management atau CDM secara benar. Yang artinya ini laptopnya ini barang mati kan. Harusnya laptopnya udah jadi, udah ada aplikasinya dan sebagainya, tapi tidak ada. Dimasukkan lagi CDM-nya dengan biaya lain, artinya ada pembengkakan biaya tambahan. Laptopnya dibeli tapi tidak utuh, tidak ada isinya untuk dibuka, akhirnya CDM dibeli lagi. Nah, inilah yang menyebabkan adanya pembengkakan biaya tambahan. Tapi di pledoi pihak Nadiem mengatakan bahwa Chrome OS menghemat anggaran
karena sifatnya memangkas biaya lisensi sistem operasi komersial. Nah, tapi hakim tidak seperti itu. Hakim menyatakan pembengkakan biaya itu sama aja lu bohongin kita nih. Harusnya namanya laptop udah ada isinya semua dong, mau Windows, mau ini, mau itu kan, harus ada isinya gitu. Nah, apa sih isi pledoi dari Nadiem? Ya, karena kemarin saya harusnya jadi pembicara di salah satu TikTok ya sama Randy Sose, namun saya lagi di jalan waktu itu ketemu Bang Andi, jadi saya nggak jadi pembicara. Yang pertama di pledoi, pihak Nadiem bilang, kami menghemat anggaran 3,9 triliun loh, katanya. Nah, keputusan kementerian memilih sistem operasi Chrome OS ini yang bebas license, karena kalau bicara license kan harus bayar setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ya kan Wing? Laptop ya, ada yang langsung gelondongan kayak gini kan. Nah, kata pihak Nadiem menghemat pengeluaran negara sekitar 3,9 triliun kalau kita beli license yang lain yang harus bayar tiap tahun. Nah, ini menurut pihak Nadiem di pledoinya ini menghemat, dan ini kerugian negara ini yang dituduhkan kepada Nadiem jauh melampaui angka dugaannya yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian di dalam pledoi Nadiem, kok tuntutan uang penggantinya gede banget? Karena tuntutan awal dari jaksa, Nadiem disuruh ganti 5,6 triliun. Itu akumulasi tambahan-tambahan dari dugaan kerugian negara dan pencucian uang 5,6. Nah, Nadiem bilang kekayaan pribadinya dia di akhir masa jabatannya itu bahkan nggak mencapai 500 miliar. Bahwa tuntutan uang pengganti seharusnya didasarkan pada aliran dana yang real, yang terbukti masuk ke kantong pribadinya. Bagaimana 5,9 triliun ini masuk ke kantong pribadinya, padahal hartanya cuma 500 miliar, nggak nyambung, kata Nadiem. Nah, ya kan, bahkan aset-aset kementerian segala macam kalau dihitung nggak nyampe 5,9. Harta Nadiem keluar dari kementerian ini 500 miliar ke bawah. Jadi tidak terbukti ada aliran dana ke kantong pribadi Nadiem menurut Nadiem. Nah, kemudian ada pembelaan kemanusiaan di dalam pledoi ini, bahwa Nadiem menyatakan telah mempertaruhkan kondisi finansial, reputasi pribadinya, hingga waktu bersama keluarganya demi mengabdi di pemerintahan. Itu saya sepakat. Kemudian Nadiem juga pernah mendapatkan penghargaan tertinggi negara yang kita kenal dengan Bintang Mahaputra Adi Pranada gitu. Pokoknya atas pengabdiannya, ya kan? Nah, kemudian Nadiem, pengacaranya ya, tidak hanya membacakan pledoi yang banyak sekali, tapi juga menampilkan slide itu presentasi ya Wing, kalau kita lagi rapat itu bukti-bukti video fakta persidangan. Nah, mereka berharap dengan menampilkan slide atau presentasi agar majelis hakim dan publik dapat melihat langsung letak ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan fakta di lapangan. Bener Bang, saya minum dulu. Yang pada akhirnya pihak Nadiem mengatakan bahwa masalah yang terjadi di dalam pengadaan Chromebook hanyalah kesalahan administratif, bukan tindak pidana korupsi yang memiliki niat jahat. Nah, pertanyaan daripada Valentino Lim tentang dissenting opinion salah satu hakim, Bapak Andi Saputra, bukan Andri Saripudin ya, Andi Saputra. Dari 5 hakim hanya 1
yang memiliki dissenting opinion artinya perbedaan pendapat. Tidak bulat berarti kan putusannya. Hakim ini menyatakan bahwa Nadiem tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan. Kalau saya biasa merangkai sebuah hukum itu nggak langsung bicara tentang dissenting opinionnya, tapi apa yang dituduhkan kepada Nadiem dan apa jawaban dari pengacaranya. Nah, hakim yang menyatakan Nadiem tidak terbukti bersalah ini mengatakan, satu, Nadiem tidak punya niat jahat. Dan menurut hakim, alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan adanya hubungan sebab akibat langsung yang menunjukkan Nadiem punya niat jahat atau mens rea. Nadiem tidak melakukan pidana korupsi saat menjabat menteri, kata hakim. Terus yang kedua, jalannya persidangan tidak bisa menemukan bukti kuat atau semua alat bukti tidak ada persesuaian antara permufakatan jahat antara Nadiem dengan terdakwa lainnya di dalam kementerian itu sendiri. Kan ada terdakwa namanya siapa ya? 1, 2, 3. Ada 3 lain. Ada 3 lain dan dengan eksternal atau vendor seperti Google, whatever, permufakatannya itu nggak ada, katanya hakim yang dissenting opinion. Kemudian mengenai pembuktian kejahatan kerah putih. Kalau kerah putih dalam bahasa hukumnya white collar crime, orang-orang yang duduk di pemerintahan. Kalau kita bicara kerah putih, standar pembuktian hukumnya itu harus di atas level kejahatan biasa. Kalau kejahatan biasa disebutnya black collar, kalau kejahatan pejabat disebutnya white collar. Ingat itu teman-teman ya. Jadi hakim ini melihat kesaksian-kesaksian yang dihadirkan sepanjang persidangan itu masih abu-abu katanya, masih meragukan. 50-50, yang ini bilangnya bersalah, yang ini tidak bersalah. Maka hakim menggunakan reasonable doubt. Hakim ini ragu. Nah, terus yang paling mancur sekali yang katanya hakim dissenting opinion ini, tidak ada aliran dana langsung ke kantong pribadi. Karena berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satupun saksi atau bukti dokumen yang menyatakan atau menunjukkan adanya aliran dana ke rekening pribadi Nadiem. Baik itu gratifikasi sebagai menteri atau dari pihak vendor. Memang terbukti, mana mungkin 3,9 atau 5,6 triliun itu masuk ke kantong Nadiem, karena Nadiem hanyalah punya kurang lebih 500 miliar. Nah, yang ketiga tentang legalitas Permendikbud yang saya ucap di awal nomor 5 tahun 2021. Kalau penerbitan Permendikbud ini adalah wilayah kebijakan administratif kementerian. Di situ dituduhkan bahwa ada keterlibatan investasi Google masuk ke GoTo atau Gojek. Menurut hakim ini sifatnya hubungan bisnis ke bisnis. Kalau orang bisnis bilangnya B2B, business to business gitu. Ini murni komersial, yang nilai pasarnya tidak dapat dikorelasikan secara pidana dengan jabatan Nadiem. Kayak gitu sih sedikit banyak teman-teman. Ilmu saya mahal nih, nggak bisa semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Sil. Ternyata aku tahu dari situ tuh. Oh iya. Hari ini Pet lagi